Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Adib Nabil, NIM 230514101883, kelas 2371F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Filsafat Komunikasi. Dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Vivi Asmawati MSI. Baiklah, filsafat yang berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia, merupakan cinta terhadap kebijaksanaan atau hikmat. Filsafat melibatkan cinta kebijaksanaan sebagai hasrat yang besar, di mana kebijaksanaan dianggap sebagai kebenaran sejati. Sejarah perkembangan filsafat atau philosophia. Perkembangan filsafat didasari dengan adanya manusia, masyarakat, kebudayaan, dan alam sekitar. Terdiri dari 4 tradisi besar. Yang pertama, filsafat India. Filsafat India memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Sejarah filsafat India dimulai dari sekitar 2000 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi, yang dapat dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama adalah zaman Veda, di mana kedatangan bangsa Arya ke India membawa peradaban baru setelah peradaban Dravida yang telah ada sebelumnya. Filsafat India diformakan terutama antara tahun 1000 sebelum Masehi hingga awal abad era umum, di mana aliran-aliran utama filsafat India berkembang. Perkembangan filsafat India juga dipengaruhi oleh agama, di mana filsafat di India tidak dapat berkembang secara terpisah dari agama dan senantiasa memiliki sifat religius. Periode kedua, filsafat Cina. Filsafat Cina memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Pada awal abad ke-5 hingga ke-8 sebelum Masehi, filsafat Cina memiliki ajaran sumber-sumber utama, yaitu air, api, kayu, logam, dan bumi. Perkembangan filsafat Cina dimulai sekitar 200-800 sebelum Masehi, di mana terjadi periode pergeseran sosial politik dan kebangkitan intelektual besar-besaran di Cina. Puncak perkembangan filsafat Cina terjadi antara 200-500 sebelum Masehi, yang sering disebut sebagai masa klasik filsafat Tiongkok. Filsafat Cina telah berlangsung selama ribuan tahun, dimulai dari karya seperti I Ching atau buku perubahan, yang merupakan bunga rampai peramalan kuno yang menggunakan sistem 64 heksagram untuk membimbing tindakan. Ketiga, filsafat Islam. Filsafat Islam memiliki sejarah pertumbuhan dan perkembangan yang panjang dan beragam. Perkembangan filsafat Islam dimulai dari asal-usulnya, pertemuannya dengan filsafat Yunani, dan perkembangannya dalam sejarah pemikiran Islam. Pengaruh pemikiran filsafat Yunani telah mendorong perkembangan filsafat Islam menjadi semakin pesat. Perkembangan filsafat dalam Islam dapat dikatakan dimulai dari pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi akibat bertemunya kebudayaan Timur atau Persia dan kebudayaan Barat atau Yunani. Pemikiran filsafat Islam telah menjadi bagian integral dari sejarah pemikiran dan kebudayaan Islam. Periode keempat, filsafat Barat. Sejarah perkembangan filsafat Barat merupakan perjalanan panjang pemikiran filosofis di dunia Barat atau Osidental. Filsafat Barat dibedakan dari filsafat Timur atau Oriental. Sejarah filsafat Barat dimulai sejak abad ke-7 sebelum Masehi, di mana ilmu filsafat muncul ketika manusia mulai berpikir, berdiskusi, dan berupaya melepaskan diri dari dogma agama yang mengikat. Filsafat Barat dapat dibagi menjadi beberapa periode, yang umumnya terbagi menjadi 4 bagian besar. Periodisasi filsafat Barat ini memungkinkan kita untuk memahami evolusi pemikiran filosofis dari zaman kuno hingga zaman modern.
Sejarah perkembangan filsafat barat mencakup berbagai cendekiawan terkenal dan kontribusi mereka dalam membangun warisan intelektual yang kaya. Selanjutnya, isu-isu filosofis studi komunikasi. Isu-isu filosofis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, isu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, asal-usul, dan batasan pengetahuan. Beberapa isu filosofis yang sering dibahas dalam epistemologi. Yang pertama adalah 1. Sumber pengetahuan. Yang kedua, kriteria kepastian. Yang ketiga, hubungan antara keyakinan dan kebenaran. Keempat, masalah induksi. Yang kelima, realisme dan anti-realisme. Yang keenam, masalah Gettier. Dan yang ketujuh, keterbatasan pengetahuan. Isu-isu di atas merupakan sebagian kecil dari diskusi yang terjadi dalam epistemologi yang terus berkembang seiring dengan evolusi pemikiran filosofis dan ilmiah. Yang kedua, isu antologi. Antologi dalam konteks filosofis dapat merujuk pada kumpulan tulisan atau pemikiran dari berbagai filsuf atau pemikiran disusun menjadi satu karya. Beberapa isu filosofis yang mungkin terkait dengan antologi dalam konteks ini meliputi yang pertama adalah konsistensi pemikiran. Yang kedua, konteks sejarah dan budaya. Ketiga, kesinambungan dan perbedaan. Keempat, pilihan dan penekanan. Kelima, kontroversi dan debat. Keenam, pengaruh dan relevansi. Dan yang ketujuh, interpretasi dan analisis. Isu-isu di atas dapat menjadi titik awal untuk menjelajahi dan mendalami antologi filosofis yang merupakan kumpulan pemikiran yang berharga dari berbagai filsuf atau pemikir yang berbeda. Yang ketiga, isu aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai dan evaluasi, termasuk teori tentang nilai-nilai moral, estetika, dan nilai-nilai lainnya. Beberapa isu filosofis yang terkait dengan aksiologi. Yang pertama, asal-usul nilainya. Yang kedua, kriteria penilaian. Yang ketiga, universalitas nilai. Yang keempat, konflik nilai. Yang kelima, realisme dan anti-realisme nilai. Yang keenam, peran emosi dalam penilaian. Dan yang ketujuh, peran budaya dalam penentuan nilai. Isu-isu di atas merupakan sebagian kecil dari diskusi yang terjadi dalam aksiologi, cabang filsafat yang mendalami nilai dan evaluasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Terima kasih. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.